Itu keren banget, itu must gitu. Dan menurut aku kalau kamu pesen kamar yang satu kayak rumah sendirian gitu, wah lu mau nganu-nganu di mana aja asik banget sih. Mau party, mau nganu. Balik lagi sama Mas Bin di sini. Sekarang gue kedatangan tamu guys, influencer, artis Instagram nggak ya? Enggak. Influencer dia, konten kreator, jago foto juga, desainer juga. Perkenalkan. Wah, aku Ditya Metarani. Yeay. Masih ada yeay. Apa kabar? Ya baik lah, orang gue kemarin jadi kesini, gimana sih lu? Foto ya di sini ya, Studio Duren 3 ya. Gimana dah? Gue mau nanya ini nih Mbak. Gue manggilnya Mbak Eta guys. Oh iya. Karena lebih tua gitu kan, ngormatin. Mbak banget kapan? Ya udahlah, gue pasrah. Ntar komen aja di bawah. Gue mau punya tebak-tebakan. Dia ini umurnya berapa? Gue seumuran sama lo. Oh iya. Enggak, dia gue lebih muda ya? Lebih muda. Katanya Kelihatannya. lebih tua. Kan muka gue boros. Anjir. Kan gue ngomong ya? Iya. Oke. Jadi pingin ngebahas ini nih. Apa nih? Beta kan sering ke Bali nih. Sering ke Bali. Gue ngeliat kalau sebulan sekali, sebulan ini tuh udah 3-4 kali Mbak ke Bali. Iya, baru 2 kali sih. 2 kali ya? Jadi tapi lama kan? Iya, tapi besok nih berangkat lagi. Berangkat jadi lagi. berarti sebulan 3 kali lah ya. Jadi mau ngebahas Bali di masa pandemi. Bali, oke. Jadi 3 kali nih Gimana ke nih? Bali. Iya, 3 kali lah ya. Gimana menurut seorang Ditya Metarani? Bali ya sekarang Bali. ya. Bali tuh lagi sepi banget sih. Kayak sedih gitu sih. Tapi kemarin terakhir kali gue ke Bali kan, jadi gue 2 kali kan. Yang kemarin itu, jadi yang pertama gue datang rame karena pas lagi musim liburan kan, kayak lagi libur banget gitu. Nah yang kedua itu ya masih rame lah karena ya kayaknya sih kayak macet aja gitu, tapi isinya orang Jakarta semua gitu. Ya karena kan di stop kan. Iya sih, tapi sih rame sih Jakarta semua. Jadi ramenya itu cuma di Seminyak sama Canggu doang. Nah kalau lo pergi ke Nusa Penida, Nusa Penida mau kosong juga sih. Sebenarnya Nusa Penida masih Bali. Iya, tapi yang Nusa Penida kosong juga gitu. Cuma yang rame itu cuma Canggu sama ini aja, sama Seminyak doang. Tapi terus kayak di bagian kayak yang lagi ngetren lah, baru lah lo tau lah anak Jakarta ya, anak Jakarta pasti baunya tuh ke tempat yang baru-baru lah ya gitu, kayak di Melasti tuh, di Melasti rame banget gitu kan. Terus kayak yang ya cuma kalau gue sendiri personally sukanya tuh tempatnya yang kayak nggak yang rame. Jadi emang gue menghindari tempat keramaian yang homey ya. Ya gue sih lebih ke Ubud. Gue larinya ke ke Sanur untuk pagi-pagi doang, untuk lari pagi di Sanur, terus habis itu yoga di Sanur, terus habis itu lari siangnya mungkin cari makan di daerah-daerah Canggu boleh lah ya gitu, atau mungkin gue malah ke Ubud sekalian gitu sih. Jadi nemu hal yang baru di sana ya? Hal baru ya? Banyak nggak nemu hal baru gila 3 kali ke Bali sebulan? Iya, enggak, sebetulnya karena gue lebih ngerasa cocok aja sih tinggal di Bali ketimbang tinggal di Jakarta. Plus lagian kan emang gue sih merasa emang Jakarta udaranya agak serem ya. Parah, maksudnya guys. Kayak kemarin lama ya di Nusa Penida, dan gue tinggal di Nusa Penida kan, kayak semingguan di Nusa Penida, terus akhirnya pindah ke Bali. Terus di Nusa Penida tuh bener-bener kayak yang wow, langitnya tuh yang langit biru, awan putih gitu. Dan orang-orangnya kan gue buat kemarin. Dan orang-orangnya tuh yang masih kultur banget. Iya, cultural banget ya gitu. Lo di Jakarta bikin dong, lo pakai belangkon gitu kemana-mana sama sarungan aja gitu. Harusnya gitu, karena kita lucu. Ya lo orang Jawa gimana sih? Oke. Terus sering ke Bali tuh karena emang kerjaan apa iseng aja sih? Ya enggak lah, kayak iseng banget gue pergi ke Bali. Malah lu pikir duit gue kemana? Ya enggak lah, ya gue kerjaan lah. Maksudnya kemarin ya? Ya jadi ada syuting di sana, terus ada kerjaan juga nih, besok ada syuting juga. Jadi ya memang bolak-balik ke Bali karena emang
kita konten kreator ya pasti cari duit di konten lah ya. Jadi ya emang mau gimana Jadi gue di situ pasti kerja ya, cuy. pasti alamnya bagus, Iya. mau buat konten kayak gimana juga enak. Bener. Lagi zaman sekarang kayaknya kerja nggak mesti kayak di desk terus deh. Jadi Iya. maksudnya selama lo punya apa ide untuk bikin konten apa bikin sesuatu yang baru, gue rasa sih di mana aja lo bisa bikin kerjaan sih menurut gue. Tuh guys, yang buat orang kantoran pergi aja ke Bali. Anjir, nih bener juga Iya sih. sih. Iya sih, tapi selama lo dibolehin sama kantor lo ya, kalau nggak boleh ya mungkin lo dipecat nanti. Gimana dong? Terus tempat favorit di Bali kan banyak nih. Oh iya. Apa aja tuh? Yang menurut Mbak Eta bagus. Yang bagus banget ya, maksudnya yang nggak banyak orangnya dan Tunggu bagus dulu. banget Ini ya, ada mana ya? ada kayak tempat makan Oh. biar orang-orang tahu nih. Tempat makan nih favorit. Kebetulan gue seorang vegan kan. Ya. Dan gue punya penyakit namanya celiac disease. Jadi celiac disease itu orang yang nggak bisa makan gluten. Jadi gue nggak bisa makan gluten, gue nggak bisa makan dairy. Wow. Jadi gue nggak bisa minum susu, gue nggak bisa makan tepung, gue nggak bisa makan binatang. Jadi kebetulan gue suka tempatnya namanya Zest. Itu di Ubud. Dia di Zest itu lo bisa makan pizza, tapi itu nggak ada gluten ya, nggak pakai tepung. Okay. Itu bisa makan pizza tapi nggak ada binatangnya, tapi tuh berasa kayak semua makanan yang ada lo di mana-mana gitu. Rasanya sama. Wow. Dia bisa ada keju tapi bukan dibikin dari cheese, dibikin dari cashew nut. Jadi dia menurut gue tuh kayak so amazing gitu loh, like bener-bener buat gue tuh yang makanan yang gue bisa makan segalanya tapi itu tidak dibikin dari benda-benda yang tidak baik buat tubuh kita gitu. Namanya Zest, itu di Ubud guys. Nah itu harganya juga nggak gitu mahal, dan kalau lo masuk ke sana lo harus copot sendal Segitunya. pokoknya orangnya tuh aduh namaste banget deh. Buat gue sih kayaknya ini cocok banget buat gue ya gitu. Iya. Ceritanya gue namaste tapi gue nggak tahu benerannya gimana. Jadi kalau masuk ke sana itu nggak usah pakai sendal, lu copot sendal, terus nanti orang di sana tuh udah lupa sama namanya COVID. Anjir parah banget. Serius. Tapi Serius lupa di sana. Udaranya bagus. Iya, enak. mataharinya enak dan nggak banyak chemtrails gitu. Lo tau guys, lo tau chemtrails kan? Lu nggak tau dari gue ya. Anyway, jadi di sana tuh kayak masih bersih udaranya, dan orang kalau datang ke sana lupa sama COVID, jadi kayak datang ketemu peluk-pelukan. Kayak lu nggak kenal satu sama lain di sana, tapi lu bisa peluk-pelukan gitu, like yeah bro, what's up, gitu kayak I love so much gitu ya, wah happy gitu like. God damn, gue mau banget tinggal di gue gila di itu Jakarta. Di Ubud ya? Itu di Ubud ya? Namanya Zest. Tuh, catat guys. Dan di Ubud itu ada beberapa tempat makan yang kayak gitu memang pembawaannya. Jadi di sana memang kita semuanya serba nature. Terus di sana kita pasti di sana tuh memang dipasang hiu. Kenapa dipasang hiu? Tahu hiu kan yang bau-bauan itu, yang wangi-wangian itu kenapa dipasang kayak gitu? Karena dia itu menetralisir udara dan ion yang ada di sekitaran situ gitu. Serius? Itu bagus Cuman banget. bau itu doang bisa. Yes. Wow. Jadi gue baru tahu. Nah makanya ke Bali mesti beli hiu. Aku ada di rumah, nanti gue bawain deh. Siap. Soalnya ke Bali cuman jarang banget ke Ubud. Kalau sama pasangan gue tau lu aja. enggak lah, lu dipasangnya juga nggak di Ubud. Gue tau di kamar doang. Lo Tapi di Ubud sehari. Adem soalnya. Adem. Anjir. Leuga. Gitu guys. Pokoknya Ubud ya. Ubud untuk makanannya kayak gitu. Cuma kalau untuk makanan yang apalagi nih menurut lo? Misalnya kalau gue sih pasti nomor 1 Jimbaran lah ya. Jimbaran kayak Jimbaran kalau makanan lah ya itu. Tapi malah seafood nggak sih? Binatang kan tuh. Iya, jadi gini, sebetulnya gue nggak dilarang ya, dan gue nggak punya agama yang, maksudnya gue tidak dilarang oleh apapun. Gue nggak makan binatang, itu kepercayaan gue sendiri gitu kan. Cuma kalau seafood ya, sometimes I eat untuk Jimbaran doang gitu. Demi Jimbaran. Jadi gue ada makan pengecualian. binatang. Tapi ya sometimes I eat seafood ya. Tapi kalau binatang yang kayak darah merah gitu sih udah enggak sih, sama sekali malahan. Tapi emang nggak baik sih katanya. Kalau kebanyakan, iya apapun kebanyakan nggak baik kayak juga. gue yang kebanyakan parah banget guys. Gendut. Ntar lu gue panggil Mas Bin lu. Kenapa Mas Bin podcast ya? Channel dulu ya Mas Bin. Nggak apa ya udah. Berarti pencitraannya emang agak ketuk ya. Ya. Terus kan itu kan tadi kan makan.
Yes. Sekarang kalau party, Oh, iya. kalau mau misalnya sunsetan. Oh, sunsetan ya. Nyore ya. Masih sekarang sih kayaknya ya menurut gue nih. Menurut aku nggak begitu suka emang klub-kluban gitu. Misalnya kayak beach club gitu, aku biasa aja sama mereka gitu. Cuma gitu, masalahnya teman-teman aku kan anak-anak selebgram ya gitu. Kayak anak-anak gaul gitu lah ya. Jadi gue terpaksa harus mengikuti kehidupan mereka gitu. Ya pura-pura eksis gitu. biar kayak normal ceritanya. Jadi kalau gue biasanya ngikutin mereka tuh biasanya di apa namanya? Terakhir gue kesana juga sih, gue lupa namanya ya. Aku terakhir kesana tuh Cafe Del Mar. Cafe Del Mar, ya Cafe Del Mar oke lah. Tapi maksudnya menurut aku Cafe Del Mar tuh agak dingin gitu. Iya dingin. Kayak dingin gitu. Iya. Lo sukanya yang hangat-hangat sih guys. Ini orangnya nggak kuat AC. Ini bentar lagi protes sih dia. Gue dingin bentar lagi nih. Masuk angin gue bentar lagi. Jadi tempatnya tuh menurut aku agak dingin gitu. Terus kayak sebetulnya bukan dingin dalam arti dingin, anginnya dingin, cuma dia terlalu posh gitu loh. Kalau aku sendiri, aku sukanya kayak di Karma Kandara gitu. Aku sukanya kayak di tempat-tempat yang menurut aku nggak banyak orangnya gitu sih. Agak-agak secluded. Jadi aku biasanya tuh larinya ke Kuta Utara, jadi nggak suka di Canggu memang gitu. Banyak daerah-daerah yang klubnya di Canggu itu kan saatnya rame banget. Dulu Kuta, sekarang kan Canggu kan eksisnya kan. Enggak, jadi awalnya itu kan emang Kuta, terus lari lagi ke Seminyak, Kuta, dari Kuta ke Legian, Seminyak, kalau dari Seminyak orang lari ke Legian kan. Habis dari Legian sekarang tuh di Canggu, Umalas. Bukan, sebelum ini Umalas dulu baru Canggu saat ini ya. Nah saat ini Canggu ini lagi populer banget dan isinya tuh anak Jakarta. Terakhir kemarin aku juga ngobrol sama anak Bali yang di sana gitu kan, anak-anak gaul Bali, mereka juga kayak geram gitu. Ya anjir isinya kok anak Jakarta semua ya gitu katanya. Cuma ya dude, kita mau lari kemana? Kita orang Jakarta mau lari kemana? Emang satu-satunya cuma Bali doang. Ya maksudnya masih sepikiran sama kita lah, masih bisa party gitu kan. Bener, karena di Jakarta gue mau partinya susah ya kan. Yoi. Jadi cuma beda tempat doang. Iya, cuma itu modal tutupin stiker di handphone tuh. Aku pernah loh ke Bali sampai handphone itu ditaruh ke kan. Iya. Itu underground banget, gue nggak bisa cerita itu guys. Itu bukan yang masuk ke dalam belakangnya pakai yang itu nggak? Yang kulkas dibuka terus masuk ke dalam bukan. Itu seru juga itu. Itu seru juga. Di Bali lumayan lah, partinya oke banget lah. Maksudnya sampai sekarang pun mereka masih menjalani ya gue lu nggak tahu dari gue Terus sebenarnya kita mau bongkar tapi takut salah ngomong aja nih guys. Kelar lah hidup gue. Japri aja nanti Instagramnya ada di sini. Tanya. Boleh. Kita masih berparti lah. Cuma aku sih pribadi lebih suka lebih suka zen sih ketimbang itu. Cuma kalau emang besok tuh pun aku event sebetulnya di Bali gitu, datang ke acara bar baru gitu. Jadi ya mungkin it's some places that yang baru ya, lo stay tune saja di Instagram aku. Mungkin tuh ada tempat baru nanti di Bali gitu guys. Tadi kan makanan udah, tempat hangout udah, villa yang paling bagus, yang paling menurut aku ya Ditya Metaran. Aku nggak bisa ya, karena menurut aku beda-beda experience ya. Ya udah gitu. 4 villa deh. Oke, salah satunya waktu itu aku pernah datang ke villa berhantu tapi keren banget. Berhantu? Yoi. Oh iya. Dia orang bisa ngeliat guys. Bisa ngeliat dulu emang. Setan aja. Nggak, jadi emang waktu itu gue datang ke villa rada berhantu memang, kayak auranya apa emang bener-bener lumayan ya begitu. Okay. Ya itu di tebingnya Uluwatu. Gue gak akan sebut mereknya, tapi ini tempat kerennya bukan main, gila. Bagus banget, gue nggak mungkin bilang ini nggak bagus banget, cuma horor banget. Soalnya teman gue langsung kayak, udah kita pulang aja, kita maksud cabut aja dari sini, kita sewa ada hotel mana aja deh terserah kita, pokoknya gue nggak mau di sini. Tapi but still it's very worth it. Maksudnya instead of lo ngomongin tentang yang hantu-hantuan ya udah sih, tapi maksudnya kalau secara fisik dan penampakan tuh gila banget.
Ada di salah satu di postan Instagram gue sempat udah aku post. Jadi tempat itu bagus banget, dan itu untuk mencapai ke hotelnya itu kamu harus turun tebing kayak sekitar 20 menit turun tebing. Dari parkiran ke tebing itu aja sekitar kayak 5-10 menit lah. Hah? Jadi lu turun ke bawah ya total 25 menit lah dari parkiran ke tebingnya. Lumayan lah buat kurusin badan tuh. Iya, dan biasanya yang kesana-sana itu nggak banyak orang Indonesia. Biasanya bule-bule yang adventurous banget gitu. Nah kebetulan aku suka banget ke tempat-tempat kayak gitu. Iya, tahu. Itu keren banget sih. Itu keren banget, itu must gitu. Dan menurut aku kalau kamu pesen kamar yang satu kayak rumah sendirian gitu, wah lu mau nganu-nganu di mana aja asik banget sih. Mau party, mau nganu. Kalau party nggak bisa karena orang pada zen semua di situ kayaknya. Cuma jadi nganu-nganu guys. Anjir, nganu. Biasanya nganu sekarang. Iya daripada yang lain kan. Nanti kan disensor ya. Kalau nganu kan enggak. Terus lanjut. Yang kedua, oke, ini ada banyak banget sebetulnya ya menurut aku. Itu yang nomor 1 di kepala gue yang paling menurut aku keren. Itu banyak banget yang namanya Hideout Bambu Bali. Tahu. Itu keren banget. Itu keren banget. Walaupun agak ngeri kalau lu berduaan doang gitu. Ngeri sih cuma asik juga. Pagi sama sorenya bagus. Adem. Nah, itu di daerah ini Pulau Bali kan ya. Jadi di atas gitu lah, di tengah-tengah di dekat gunungnya. Di dekat situ. Nah, itu pemandangannya bagus banget. Itu yang ada restoran yang gede banget itu kayak puncak pasti. Kayak enggak. Bukan di daerah itu Tabanan aja ya. Beda. Salah. Jadi ini itu tuh daerah apa ya namanya? Gue lupa ya. Aku lupa daerahnya, tapi ini di Bali, di daerah sini di tengah, terus di sebelah kanan dikit itu kalau peta Bali. Di daerah situlah. Nah, kalau itu tuh keren banget karena zen banget. Itu mirip sama Ulaman juga bagus banget tuh. Ulaman ya. Apa ya? Aku lupa namanya apa. Nah, di situ tuh bagus. Itu Bambu Bali ya, namanya Hideout. Nah, Hideout tuh juga bagus banget, lo cari aja, itu keren banget. Dan itu kalau emang mau mesen itu biasanya 3 bulan sebelum hari H lo mau datang. 3 bulan? Saking penuhnya. Dan itu penuhnya buat orang Jakarta? Bukan orang Indonesia, biasanya orang luar negeri biasa. Jadi kalau mau mesen sekarang sih bisa orang Jakarta, karena kan nggak boleh masuk orang luar. Ya bener. Nah kalau misalnya sekarang nih lagi bagus lah, lo mau pesan ke sana boleh. Cobain. Dia itu bagus. Lalu bubble hotel. Nggak tahu. Hotelnya ditiup pakai plastik. Jadi lo nginep tidur terus lo bisa ngelihat malam-malam tuh bisa ngelihat ini. Itu daerah mana? Itu di daerah ini Kuta Utara. Oke. Terus ngeliat kayak gitu, itu kelihatan dong? Iya kelihatan. Atasnya doang yang kelihatan, bawahnya enggak kan? Kelihatan satu bubble tuh satu rumah. Tapi jadi kayak misalnya gini. Jadi satu rumah itu jadi kayak ada pagernya gitu, semua pohon-pohon tinggi. Nah tiba-tiba ada satu bubble lalu di situ lah. Oke. Ada kasurnya, ada AC-nya juga gitu. Terus nanti kalau siang ada ini ya kerenya gitu kayak ditutup, bisa tutup juga. Wah, penasaran gitu. sih gue, itu keren sih kayaknya. Itu keren sih, buat aku itu keren. Iya, mana Bali langitnya belum banyak polusi kan, pasti benar. Jadi malam-malam tuh seru. Nah, sekarang nih ada lagi nih yang namanya glamping juga. Glamping di daerah gunung apa sih? Lupa namanya Nggak tahu. Anjir, Kilimanjaro. Anjir. Aduh banget. Goblok. Aduh, ada gunung di Bali tapi bukan Gunung Batur, satunya lagi yang ada Danau Toba. Anjing. Ada danau apa sih anjing? Danau apa? Gak tahu aku. Ya udah pokoknya di dekat danau, dan di itu tuh ada glamping juga tuh baru tuh. Baru ya? Gue belum pernah juga ke sana. Cuma ya mau ke sana sih, cuma kayaknya enggak sih, besok kerja soalnya. Gitu, banyak banget. Satu lagi. Apa? Hotel-hotel yang mau endorse gue, please hubungin gue sekarang. Ya. Kontennya bagus-bagus sih, beneran. Gue juga bisa berkreativitas selama ini ya awalnya dari dia. Yo, gue yang ngajarin dia moto. Ya ketebak dong umur gue. Gue jadi segini ya kan. Ya Allah. Nggak, guys. Terus pastikan lo kan di Bali pastikan ada kangennya nih. Hal yang paling gue paling kangenin apa sih? Dari Bali? Iya. Semuanya lah, gila. Semuanya. Gila, nggak ada lagi nggak? Maksudnya? Jadi Bali itu emang best ya, menurut.
menurut Mbak Eta? Sebetulnya buat aku Bali itu lebih karena cocok aja gue tinggal di Bali sih. Lebih gitu aja sih. Maksudnya aku cocok dengan budayanya. Terus aku cocok dengan ya kebetulan aku juga udah beli tanah juga di sana. Jadi ya mungkin ya gue harus ngurusin yang di sana gitu loh. Lebih gitu aja sih. Iya guys. Jadi orang Bali, pengen jadi orang Bali ya. Jadi Astungkar. Ada niat bikin usaha nggak? Kan udah punya villa, udah punya tanah, pasti kan dibangun tuh. Mau bikin usaha nggak di situ? Emang iya sih. Emang niat, bukan iya, emang pingin bikinnya rumah. Iya rumah dan villa usaha gitu. juga. Okay. Maksudnya kan aku juga ada di sini juga ada kafe juga. Terus nanti ya kalau bisa ya kafe namanya Kopjay. Namanya Kopjay. Jadi silahkan datang di Gandaria Raya 2 nomor 20 ya. Mau jelasin. Anyhow, jadi emang maksudnya di Jakarta ada kafe, kalau bisa di sana juga ada Airbnb juga, ada kafe juga ya, maksudnya emang udah niat ke sana sih. Sukses ya. Terus kalau bisa ya bikin meditasi retret gitu lah. Gua ngajar meditasi. Gua. Enggak banget. Ya meditasi itu kalau malamnya indah, guys. Ntar gue tetesin. Oh, enggak, bohong. Itu berusaha bercanda. Kalau saya mah semua juga masuk. Anjir. Satu lagi nih pertanyaannya. Ya. Kan pemerintah kan bikin kayak WFB. Itu works nggak sih menurut Mbak Eta? Yes. Buat mulihin Bali? Sebetulnya secara ekonomi ya. Secara ekonomi itu akan bantu Bali banget untuk naikin ekonomi sistemnya si Bali ya, karena Bali itu kan sangat bergantung dari pariwisata sebetulnya gitu. Cuma gitu secara keindahannya jadi gimana ya, rusak gitu sama anak Jakarta. Aduh sumpah. Sih. Iya. I don't hate anak Jakarta, but you know you guys sangat merusak. Iya, kalau ke Bali please lah. Iya tolong buang lah. puntung rokok, Iya, terus buang plastik, dan maksudnya dijaga culture-nya Bali juga gitu. Maksudnya kan anak-anak ya, Bali. Ya lo tamu kan. Iya, anak-anak Bali kan nggak harus sombong ya. Makanya anak Jakarta tuh pada sombong banget. Ada apa dah? Itu dia sih. Iya, itu juga pertanyaan sih. Anak Jakarta kenapa sombong sih? Gue ngerti. Gak tahu karena karena anak Jakarta itu dari mana-mana. Iya juga sih. Iya kan? Dari Medan, dari Surabaya, semua kumpul Jakarta, tinggal lama di Jakarta, ke Bali. Iya. Jadi anak Jakarta. Oh gitu. Nggak ngerti gue. Anyway, gue orang Jawa soalnya, gue bukan anak Jakarta. Terus. Jadi works ya? Actually work for economic system, yes. Tapi for my honest opinion, actually just make Bali as beautiful as it is gitu. Sebetulnya ekonominya Bali memang sedih sih, cuma lagi drop sih. Iya ngedrop, tapi alamnya Bali itu bagus sebetulnya tidak soal ekonomi tapi soal alamnya itu sendiri gitu kan. Ngomongnya serius gue. Gimana? Kata mutiara anjir. Iya. Kata-kata pesan buat orang Jakarta yang mau ke Bali. Ya, buat WFB. Ya ke Bali sih. Lainnya. Oke lah, maksudnya menurut gue ya ayo kita ke Bali gitu, tapi maksudnya kita jaga culture-nya, kita jaga kecantikannya, kita jaga manisnya Bali, dan kita jaga kelembutan Bali gitu. Maksudnya kita sebagai orang Jakarta ikutlah lembut di Bali, jangan bawa kerasnya Jakarta ke Bali gitu. Alon-alon asal kelapa. Iya, pada. Itu apa hubungannya ya? Anjir. Itu slogan Instagram gue. Oke, siap. Sukses buat besok ke Balinya, kerjanya. Iya, besok berangkat. Harus PCR loh kalau ke Bali sekarang. Iya, jadi ke Bali sekarang PCR ya. Itu bertahan 24 jam apa 2 kali 24 jam? Kalau PCR ya 24 jam. 24 jam. Ya wes kalau 2 gitu. kali 24 jam kayaknya yang antigen yang 24 jam. Hah? Jadi kalau naik pesawat emang harus pakai antigen. Pakai PCR. Nah, tapi ke Bali doang memang kita harus pakai PCR gitu. Tapi ke kota lain enggak. Thank you. You're welcome. Banget. Sama-sama. Gue Mas Bin. Gue Diti Metrani. Kita pamit. Dadah. Bye.